Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan beberapa basic command line yang mungkin digunakan dalam aplikasi terminal di sistem operasi Linux. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan bash dan shell. Apa itu bash? Bash script itu merupakan sebuah file yang berisi kumpulan perintah yang biasanya ditujukan untuk melakukan automatisasi pada sebuah bash ataupun sistem operasi ya. Sedangkan shell merupakan program yang menyediakan tampilan command line interface ataupun CLI, di mana command line interface tersebut biasanya berisikan perintah ataupun komen yang memungkinkan pengguna ataupun user dapat berinteraksi dengan perangkat pada komputer. Baik, selanjutnya kita akan mencoba beberapa basic command yang mungkin digunakan pada terminal di sistem operasi Linux ya, Ubuntu. Langsung saja kita coba. Nah, ini yang pertama adalah ls. ls ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat isi dari sebuah folder ya. Jadi ketika kita ketik ls, nah di sini bisa kita lihat beberapa folder yang ada pada folder var ya. Selanjutnya adalah mkdir ya. Mkdir kita coba kembali ke folder www, kemudian kita akan membuat sebuah folder baru bernama folder A. Kemudian ketika kita melakukan pengecekan isi folder dengan menggunakan command ls, maka akan ada folder A seperti itu. Nah, itu udah ada foldernya. Kemudian selanjutnya ada command cd atau change directory. Ini memungkinkan kita untuk berpindah dari suatu folder ke folder yang lain. Sebagai contoh, ketika kita mau berpindah ke folder yang sebelumnya ataupun back to previous directory, kita menggunakan cd dengan tambahan titik 2 kali. Kita lihat isi filenya, kemudian kita kembali lagi ke folder www dan kita lihat lagi. Nah, itu folder A yang kita buat itu masih ada. Selanjutnya adalah command pwd. Pwd ataupun kependekan dari print working directory-nya. Ini akan menampilkan di mana posisi kita saat ini. Jadi kita ketik pwd. Nah, di sini adalah posisi kita ya berada. Kemudian selanjutnya ada nano. Nano itu digunakan untuk melakukan pengeditan suatu file teks ataupun bisa juga dengan membuat file baru. Kita coba dulu. Kita berpindah ke folder A. Kemudian kita akan mengedit sebuah file teks baru bernama teks A. Kemudian kita isi konten ini adalah konten file teks A. Exit, kemudian yes. Kita ls untuk mengecek isi dari foldernya, maka ini sudah ada teks A yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan perintah yang sebelumnya itu nano. Kemudian ada perintah selanjutnya indicate. Cat adalah untuk menampilkan isi dari sebuah file teks, karena tadi kita sudah membuat file teks A dengan isi konten teks yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Kita ingin melihat isi dari file teks A tadi, bisa menggunakan perintah cat text a.txt. Nah, maka akan ditampilkan ini adalah konten file teks A. Selanjutnya adalah cp. cp itu merupakan copy ya. Jadi kita bisa mengcopy sebuah file. Sebagai contoh, di dalam folder A ini ada satu file bernama texa.txt. Nah, kita ingin mengcopy teks A ini ke file baru bernama text B. Caranya adalah kita cp teks A, kemudian kita mau file yang baru itu namanya apa, katakan text B, txt ya. Dan ketika kita lihat lagi,
Oke dulu. Nah, di dalam folder A ini sudah terdapat dua file, yakni texa.txt dan textb.txt. Itu adalah fungsi dari perintah cp, kemudian mv itu adalah untuk memindahkan suatu file yang ada dalam suatu directory ke dalam directory yang lain, atau bisa juga digunakan untuk merename sebuah folder ataupun file. Sebagai contoh, kita akan merename file textb.txt menjadi textc.txt. Kita lihat. Nah, ya, yang semula textb.txt itu sudah kita rename nama filenya menjadi textc.txt. Kemudian rmminr ini adalah perintah untuk menghapus folder ataupun file. Coba kita textc.txt. Nah, barusan kita melakukan perintah rmtextc.txt itu yang mana kita menghapus file dengan nama textc ya, sehingga ketika kita ls kita lihat disk directory yang ada pada folder A itu hanya tersisa texa.txt. Kemudian yang lainnya adalah ini berkaitan dengan network biasanya ya, kayak ping itu kita bisa melakukan tes koneksi. Wah, ini bisa kita lihat kita melakukan ping ke Google. Kemudian ketika kita ingin melakukan pengecekan terhadap IP address yang diterima oleh perangkat kita, kalau di Windows itu bisa menggunakan ipconfig, kalau di Linux itu kita bisa menggunakan ifconfig. Nah, sini bisa kita lihat informasi yang berkaitan dengan IP address dari perangkat laptop kita. Oke, selanjutnya biasanya untuk sistem operasi Linux itu digunakan sebagai web server ya, web server di mana nantinya server tersebut digunakan untuk menampung file-file dari aplikasi kita, sebagai contoh aplikasi web, dan nantinya server tersebut akan melayani request dari user yang berkaitan dengan aplikasi yang sudah kita provide di server tersebut. Sebagai contoh, kita membuat sebuah web A, maka ketika user akan mengakses web A tersebut, nah disinilah peran dari server tadi yang akan melayani request dari permintaan user yang mengakses web A tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi tambahan informasi bagi kita. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.